Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qayyumis samawati wal ardin. Mudabbiril khalaiqi ajma'in. Ba'isir rusul salawatullah wa salamuhu alaihim ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-wahidul qahhar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yaitu bab yang ke-37 ya. Sab'ata wa thalathun babul infaqi mimma yuhibbu wa minal jidi. Bab tentang infak dari harta yang disukai dan tentang kebaikan atau kedermawanan. Masih dari kitab hadis Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi dan menggunakan kitab syarah yang berjudul Nuzhatul Muttaqin. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya tidak akan sampai kepada kebaikan sampai kamu sekalian berinfak dari harta yang kamu sekalian cintai. Ini Quran surah Ali Imran yang ke-92. Tanalu maksudnya yaitu tablughu maqsudakum. Tanalu ini yaitu sampai kepada maksud kalian. Al-birru maksud daripada al-birru yaitu al-khair kebaikan wal fadlu keutamaan. Wa qala Allah Ta'ala wa qala Ta'ala dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. Sadaqallahu azim. Artinya, wahai orang-orang, berinfaklah kalian dari yang baik, dari apa yang kalian usahakan, dan dari apa-apa yang telah hasilkan kami keluarkan bagi kalian dari tanah, ya, dari bumi. Dan janganlah kalian maksudkan dari harta kalian untuk kalian infakkan. Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-267. Tayyibati ma kasabtum maksudnya apa? Kasabukumul halal, ya. Khiyaru kasabukumul halali, yang dipilih dari
apa yang kalian kerjakan atau pekerjaan kalian, maksudnya itu dari yang halal. Jadi berinfak dari apa yang kalian usahakan di sini maksudnya adalah dari yang halal. Tayammamu, apa maksud dari tayammamu? Yaitu taksudu, kalian targetkan, kalian maksudkan, dan janganlah kalian jadikan, gitu ya. Al-khabis, al-khabis, al-khabis ini adalah harta yang buruk, harta yang nah di sini dijelaskan ar-radi'u al-mustaq, harta yang radi'u hina, al-mustaqrahu harta yang tidak disukai, awil harami minhu, atau tegasnya lebih simpelnya yang haram. Dan janganlah kalian pilih harta yang haram untuk diinfakkan. Al-awwal, hadis pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa an Anas radhiyallahu anhu bin Malik, semoga Allah meridai beliau. Qala, ya, beliau berkata, kana Abu Talhah radhiyallahu anhu aktsarul ansari bil Madinati malan min nakhlin. Abu Talhah, semoga Allah meridai beliau, salah seorang sahabat Nabi ya, Abu Talhah ini Al-Ansari, dan Abu Talhah ini adalah sahabat Ansor, penduduk Madinah. Ya, bil Madinati, beliau adalah penduduk Madinah. Ya. Paling banyak, aksarul ansaril bil Madinati malan, paling banyak hartanya min nakhlin, dari kurma. Jadi punya kebun kurma, menghasilkan banyak lah. Ya, jadi Abu Talha orang kaya raya nih. Kalau istilah kita tokek ya. Ya, ada tokek sawit, ada tokek tanah. Abu Talha ini punya ya, perkebunan kurma yang luas sehingga beliau menjadi sahabat Ansor yang paling banyak hartanya. Wah, ini kalau makna banyak, arti banyak ya bagi penduduk Madinah, maka itu memang banyak benar lah. Bisa jadi asetnya saja sudah triliunan, bisa jadi ya asetnya saja. Nah, jangan tanya lagi berapa keuntungan dari pengelolaan aset tersebut, luar biasa ya. Bagaimana? Dan Abu Talha itu ahabbu amwalihi, punya ya sesuatu yang sangat beliau cintai dari hartanya itu, ilaihi, ya, sangat dicintai hartanya, bayruha, ya, bayruha, yaitu kebun yang namanya ada nama ya, kebun kurmanya bayruha. Ya. Abu Talha sahabat Ansor yang paling banyak hartanya ya, karena memiliki perkebunan kurma. Dan di antaranya ada satu perkebunan kurma dengan nama Bayruha. Wa kanat mustaqbilatal masjid. Dan Bayruha ini, kebun ini ya, dekat atau menghadap masjid. Wa kana Rasulullah SAW yadkhuluha, dan Rasulullah ya, kemudian masuk ke Bayruha ini. Rasulullah mungkin suatu saat ya, sewaktu-waktu masuk kepada Bayruha atau kebun kurma ini. Wa yashrabu min ma'in fiha tayyibin. Ya, selain masuk kepada Bayruha atau masuk kepada kebun kurma tersebut, Rasulullah juga meminum dari air yang ada di kebun tersebut. Tayyibin, ya, di mana airnya sangat menyegarkan. Jadi memang itu sebuah fasilitas dasar atau fasilitas utama daripada perkebunan, ada pasti sumur ya. Ya, nggak mungkin lah yang namanya perkebunan menghasilkan itu tidak ada sumber airnya untuk
pengairan. Makanya ada sumur ya di kebun tersebut. Lalu Nabi masuk kepada kebun kurma tersebut dan minum dari sumur yang ada di dalam kebun tersebut. Rasanya Masya Allah gitu ya. Thayyibun, ya. Segar, airnya menyegarkan. Dan kalau kita perhatikan memang oase atau mata air di tengah padang pasir, jangan tanya lagi kejernihannya dan kesegarannya. Wah, luar biasa. Termasuk air Zam-Zam ini suatu yang luar biasa. Qala Anas, berkata Anas bin Malik, falamma nazalat hadzal ayah, maka tatkala turun ayat ini, mana lan tanalul birra hatta ma tuhibbun, tidak akan sampai kepada kebaikan sampai kalian semua berinfak dari harta yang kalian cintai. Ja'a Abu Talhah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ayat itu turun, maka Abu Talhah mendatangi Nabi. Faqala, dan berkata Abu Talhah ini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innallaha ta'ala anzala ilaika, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat yang telah dibaca tadi, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa inna, dan sesungguhnya kata Abu Talhah, ahabba mali ilayya bayruha. Harta yang saya paling cintai ya Bayruha ini, kebun yang dekat Masjid Nabawi. Ya, ya gambarannya seperti itu, dekat masjid, bisa jadi Masjid Nabawi ya, tapi digambarkan dekat masjid, dan Masjid Nabi ya Masjid Nabawi. Jadi kata Abu Talhah, ketika turun ayat ini, beliau berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya harta yang paling saya cintai adalah Bayruha, kebun kurma ini. Ya. Wa innaha sadaqatun lillahi ta'ala. Dan sesungguhnya nih saya sedekahkan. Masya Allah. Allahu Akbar ya. Ya jangan tanya luasnya kebun itu. Mungkin tak mungkinlah kebun itu hanya sekian meter ya. Bisa jadi berhektar, puluh hektar, ratus hektar, bisa jadi. Bisa jadi. Tidak dijelaskan di sini. Tapi yang pasti Bayruha, kebun kurma ini, sesuatu yang sangat dicintai oleh Abu Talhah, dan langsung ketika ayat itu turun, ya, maka Abu Talhah meninfakkan, ya, menyedekahkan kebun ini. Masya Allah, ini sesuatu yang sangat menakjubkan dari iman para sahabat. Wa innaha shadaqatun lillahi ta'ala, dan sesungguhnya saya bersedekah ya, saya menyedekahkan, menginfakkan kebun tersebut lillahi ta'ala, hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Arju birraha, dan saya mengharapkan kebaikan dari sedekah tersebut. Wa dzukhraha, dan saya mengharapkan gantinya ya. Dan saya mengharapkan gantinya dari sedekah tersebut indallahi ta'ala, tapi nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah ya. Bukan sesuatu yang sedikit. Fadahha ya Rasulullah, maka ya, gunakanlah kebun itu wahai Rasulullah, haitsu arakallah ya. Ini intinya sesuai kehendak Anda ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda atau berkata, bakhin. Bakhin ini nanti ke bawah, mungkin istilahnya rasa kaget, bah ya. Gitu ya. Dzalika malun rabihun. Kebun tersebut adalah malun, harta. Zalika, kebun itu, malun, harta, rabihun, yang sangat-sangat banyak untungnya. Yang sangat-sangat luar biasa
penghasilannya. Wa qad sami'tu ma qulta, dan saya sudah mendengar, kata Nabi nih, dan saya sudah mendengarkan apa yang engkau sampaikan, apa yang Anda niatkan, wahai Abu Talhah. Itu tambahan dari saya ya, wahai Abu Talhah. Wa ini ara. Apa kata Nabi? Dan saya berpendapat, ya, dan saya berpendapat, anta ja'alaha, Anda wahai Abu Talhah menjadikan, mensedekahkan, menginfakkan kebun tersebut, bayruha tersebut, fil aqrabin, kepada karib kerabat kamu. Faqala Abu Talhah, maka berkata Abu Talhah kemudian menjawab, af'alu ya Rasulullah, saya akan mengerjakannya ya Rasulullah. Faqassamaha Abu Talhata fi aqaribihi, maka segera saat itu, nah di sini kan fa ya, fa ini sama dengan wa ya, saat itu juga, seketika juga, maka Abu Talhah langsung membagikan bayruha, membagikan kebunnya itu yang sangat beliau cintai, ya, fi aqaribihi, kepada kerabatnya, keluarganya, wa bani ammihi, dan bani anak-anak ammihi, pamannya. Muttafaqun alaih. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Lughatul hadis, makna secara bahasa dari hadis, dari beberapa istilah hadis. Tayyibun tadi yaitu segar, air yang segar, sumur yang airnya ya segar. Maka Nabi masuk kepada Bayruha, masuk ya kepada kebunnya Abu Talhah yang namanya Bayruha, lalu juga Nabi minum dari di dalamnya, dan airnya menyegarkan. Birruha artinya khairuha, ya, kebaikannya. Zakhruha, nafa'uha, manfaatnya. Ya, waqta hajati, pada waktu butuhkannya, ilaiha, kepadanya. Jadi ingin merasakan manfaatnya. Dan ini adalah sebuah ketulusan Abu Talhah yang mengatakan, saya sedekahkan kebun saya ini, bisa jadi puluhan hektar, ratusan hektar, ya, bisa jadi ya, kebun kurma, dan saya hanya mengharapkan ridha Allah, kata Abu Talhah, dan saya hanya ingin merasakan manfaatnya nanti lillahi ta'ala, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, Masya Allah gitu ya. Masya Allah, ini sebuah sedekah yang luar biasa, menunjukkan dahsyatnya kekuatan iman para sahabat. Fadaha ay ufawwidu amriha ilaik, ya, ay ufawwidu, atau maksudnya saya serahkanlah ya perkaranya, perkara apa, kebun tadi atau sedekah tadi, ilaika, kepada engkau wahai Rasulullah. Jadi saya mau bersedekah kebun Bayruha ini ya Rasulullah, kebun kurma ini, terserah Rasul menggunakan untuk apa. Bakh, ya, bakh. Apa maksud dari bakh di sini? Ini tulisannya bakh ya. Kalimatun tuqalu 'inda ridha bi syai'in. Jadi kalimat yang diucapkan ketika meridhai sesuatu, tafkhiman, tapi dia itu sesuatu yang tafkhiman, sesuatu yang dahsyat, mengagetkan, lahu, baginya, wa ijaban bihi, menunjukkan ketakjuban. Jadi kebun itu sangat luas. Kebunnya Abu Talhah itu sangat luas. Ini saya pribadi rasa ini sesuatu yang jarang lah terjadi. Jarang terjadi, dan bisa jadi tidak akan pernah terjadi, terutama yang nggak punya kebun mungkin ya. Gimana mau bersedekah dengan kebun kalau nggak punya kebunnya itu sendiri? Abu Talhah punya, dan itu bukan satu-satunya. Bisa jadi sekeliling kota Madinah perkebunannya, dan dikatakan di situ adalah aktsaru, ya, apa tadi, bil Madinah amwala
min nakhl. Katanya Abu Talha ini adalah orang yang paling banyak hartanya di Madinah. Dan itu adalah dari hasil kebun kurma. Jadi ketika Nabi mendengar, ya Rasulullah ini saya sedekahkan kebun kurma ini, Nabi sangat takjub dengan apa yang dilakukan Abu Talha. Wah, kata dia. Mungkin kalau bahasa kitanya, mantap betul. Gitu ya. Mantul kalau bahasa kitanya. Rabihun di sini maksudnya apa? Raji'un wa'aidun akan. Ya. Jadi maksudnya itu adalah sesuatu yang akan kembali kepada Anda. Ya, kebaikannya. Tadi saya terjemahkan Robihun itu adalah untungnya besar. Tapi bisa jadi maknanya sama. Maksudnya itu akan, keuntungan yang besar itu akan kembali kepada Anda. Afadul hadis jawazu dukhuli ahli ilmi wal fadli al-basatin. Ini menunjukkan tentang bolehnya ahlul ilmi, orang-orang yang memiliki ilmu, wal yang memiliki keutamaan. Ya kalau Rasul sudah tidak kita ragukan lagi bahwa beliau di saat itu adalah orang yang paling berilmu, tidak ada yang melebihi. Dan Nabi saat itu juga adalah orang yang paling memiliki keutamaan dan tidak ada yang melebihi keutamaan Nabi. Nah katanya boleh seorang yang memiliki ilmu, seorang yang memiliki keutamaan, entah itu pejabat, mungkin bisa jadi ya, atau orang yang memang disegani di satu kampung, ya, memasuki al-basatin. Basatin ini artinya kebun-kebun ya. Kalau mufradnya atau tunggalnya yaitu bustan. Ya. Kalau jamaknya basatin. Jadi silakan orang-orang yang punya keutamaan ilmu dan keutamaan kedudukan, silakan masuk kepada kebun. Liyastazillu bizilliha. Yang pertama, untuk apa sih masuk ke kebun? Harus jelas. Ya, bukan untuk hal yang buruk, tapi yang pertama untuk berlindung ya. Berteduh di bawah naungannya. Boleh. Panas ya, berteduh, masuk kebun berteduh. Wa ya'kulu min samariha. Juga boleh makan dari buah yang ada di dalamnya. Ya, kalau kurma, Nabi masuk kebun kurma ya bisa Nabi minum air di dalamnya, makan kurma di dalamnya. Oke, kita di sini misalnya kebun sawit ya, kita mungkin masuk kebun sawit, minum air di dalamnya, tapi sulit juga. Apalagi kalau airnya adalah air gambut. Apalagi makan buahnya nggak bisa juga sawit itu ya. Tapi artinya boleh masuk ya, dan melakukan sesuatu di dalamnya, ya, tapi tentu dengan syarat. Wa yastarihu fiha, boleh istirahat di dalamnya. Wa khasatun idza kan yasurruna bidzalika. Tapi khusus ya, apabila memang pemilik kebun tersebut akan merasa senang kalau ilmu dan kedudukan tersebut masuk ke dalamnya. Ini syaratnya. Ya kita ini siapa? Ya, jangan kita ilmu tidak ada, kita pun bukan orang yang punya kedudukan, lalu masuk kebun, ya tentu dipukulin orang. Ya tentu diteriakin maling kalau orang biasa-biasa. Ini khosoh, jadi ada khosohnya, kekhususannya. Orang-orang yang punya ilmu, orang-orang yang punya kedudukan. Bahkan yang hampir dipastikan yang punya itu ketika orang yang dimaksud masuk ke kebun, mereka merasa senang, bahagia. Wah, misalnya ini ada seorang ustadz tenar masuk ke kebunnya, wah dia bahagia. Gitu. Ya itu syaratnya. Kalau kita ya enggak orang yang punya kedudukan, apalagi ilmu, entah ilmu apa gitu, lalu masuk kebun. Dan kita enggak tahu siapa pemiliknya. Ya bukan dapat kebaikan, malah digebugin sekali lagi, dianggap maling gitu. Nah, ini boleh ya. Istihbabul infaqi, ya. Disunnahkan infak atau sangat disukai kalau mau berinfak min ahsanil amwal, dari harta yang baik.
Bahkan ahsan itu adalah ismun tafdil yang menunjukkan tentang lebih ya, keutamaan. Jadi yang sangat baik. Infak ya, hendaknya memilih dari harta yang sangat baik, wa ahabbuha ilan nafsi, dan itu juga memang disukai oleh kita ya. Nah, misalnya dapat rezeki beli baju baru diskon. Nah, pulang-pulang belum lagi sampai rumah ada orang compang-camping, lalu kita sedekahkan. Nah, ini ya. Nah, memang enak kalau kita bicaranya. Giliran prakteknya, nah itu. Kadang-kadang pakaian layak pakai, memang layak pakai, tapi nggak layak dilihat rupanya. Jadi ada sedekah pakaian layak pakai, memang masih layak dipakai, tapi dilihatnya sudah tidak layak. Kadang-kadang karena mungkin takaran keimanan kita berbeda dengan Abu Talha. Ya sekali lagi Abu Talha bersedekah dengan kebunnya yang luas. Sesuatu yang tidak mungkin dilakukan, ya, sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang yang nggak punya kebun. Ya, gimana mau sedekah kebun? Makanya kalau punya kebun, kalau ingin berkah kebunnya, bagaimana? Nah, nantilah kita ceritakan ya. Selanjutnya yaitu wa anna kamal al-fadli la yahsulu illa bidzalik. Dan bahwasanya kesempurnaan keutamaan. Jadi ya enggak sedekah sesuatu yang memang sudah enggak kita pakai, sedekah dengan sesuatu yang itu sedekah juga, dapat pahala juga, tapi keutamaannya tidak sempurna. Kalau gambaran keutamaan itu adalah sesuatu yang memang kebaikannya melebihi dari yang dasar. Contoh, saya sering contohkan keutamaan itu makan. Maka kalau makan hanya nasi saja kan disebut makan juga. Makan nasi saja. Ya, itu makan, tapi nggak ada keutamaannya. Keutamaannya apa? Ya sayur, lauk pauk. Ya, makan nasi, ada sayurnya di situ. Ya. Ada lauk pauknya di situ. Terlebih mungkin nanti setelah itu ada tambahan lainnya. Nah, ini adalah sesuatu yang fadl, punya keutamaan. Tapi kalaupun kita makan nasi saja, itu kan disebut makan juga. Ya, apalagi orang Indonesia, 2 mangkok bakso itu belum makan. Giliran udah 1 piring nasi, udah makan. Sedekah dengan sesuatu yang ya mungkin sudah agak kurang bagus, atau sebetulnya jangan juga ya, sesuatu yang mungkin bagi kita sudah tidak terpakai tapi masih bagus, itu boleh juga, dapat pahala juga, tapi tidak memperoleh kamalul fadli, keutamaan yang sempurna. La yahsulu, tidak akan dapat illa bidzalika, kecuali menginfakkan harta yang dicintai. Dan ini ya istilahnya ringan di omongan, kadang-kadang berat di perbuatan. Fadlu sahabati radhiyallahu anhum, ini menunjukkan fadlu, keutamaan para sahabat. Semoga Allah meridhai mereka. Jadi kalau sudah cerita sahabat Nabi, sudah tidak ada lagi kita menjelekkan mereka, apapun kesalahan mereka, enggak boleh. Siapapun itu, kalau beliau ini adalah sahabat Nabi yang kemudian bertemu dengan Nabi, tumbuh hidup bersama Nabi, memperoleh ajaran agama langsung dari Nabi, mengimani Nabi, itulah para sahabat. Dan para sahabat dalam kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ada yang celah, tidak ada yang cacat. Dan kita sebagai kaum muslimin hari ini tidak boleh mencela ya para sahabat Nabi ini. Jumlahnya berapa? Bahkan sampai ribuan sahabat Nabi ini. Karena ada satu aliran sesat yang kemudian mencela, bahkan menganggap itu bagian dari keyakinan mereka, mencela sahabat itu. Dicelanya Abu Bakar, dicelanya Umar bin Khattab, ini sudah enggak benar ya.
Kesepakatan para ulama Ahlus Sunnah bahwa para sahabat Nabi yang bisa jadi sampai ribuan jumlahnya itu tidak boleh kita cela, walaupun bisa jadi dalam perjalanan hidupnya ada kecacatan yang dilakukan. Wa sur'atu istijabatihim li amrillahi ta'ala, dan juga langsungnya para sahabat ini istijabah, ya, melaksanakan perintah Allah. Baru semalam turun ayat, langsung datang kepada Nabi, Abu Talha ingin bersedekah dengan kebun. Tidak nunggu-nunggu lagi. Nunggulah bulan depan. Nunggulah sudah panen. Akhirnya nunggu-nunggu nggak jadi. Kalau sahabat nggak kayak gitu. Ada turun ayat langsung. Nggak ada nunggu lama lagi. Masya Allah. Ya. Wa hirsuhum ala bulughi arqa darajatil kamali, dan semangat para sahabat ini memang yang luar biasa. Ya. Dalam mencapai derajat tinggi. Dalam menaiki derajat yang tinggi. Tidak peduli. Ya, walaupun perkebunan yang harus mereka infakkan, yang penting mereka ingin beroleh derajat tinggi yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tafwidu ahlil fadli bitauzi'il mirath, menyerahkan perkara orang-orang yang punya kedudukan bitauzi'il mirath, untuk tauzi' ini menyebarkan, membagikan al-mirath, ya, harta, warisan. Nah, ini satu ajaran bagaimana menyerahkan kepada ahlul fadli ini, orang yang punya kedudukan tadi, bitauzi'il mirath, untuk membagikan miras, harta warisan. Wasarafas sadaqat. Wasarafit sadaqat. Wasarafis sadaqati, dan juga untuk mentasarrufkan, untuk membagikan harta sedekah. Fi wujuhil khair, dalam segi, dengan cara, mungkin maksudnya gitu ya, dengan cara yang baik. Nah, ini yang menjadi titik tekan daripada hadis ini. Bagaimana Nabi ini mentasarrufkan, beliau sebagai ahlul fadli, orang yang punya kedudukan, orang yang punya keutamaan, dan tidak ada yang melebihi keutamaan yang dimiliki oleh Nabi. Maka ini kemudian menjadi tarbiyah, pendidikan Nabi kepada kita. Fi wujuhil khair, dengan cara yang baik. Nah, ini. Dan yang sangat mengherankan, itu kebun seluas-luasnya diserahkan kepada Rasulullah. Kenapa Rasulullah itu tidak menggunakan kebun itu untuk fasilitas umum? Ya. Kenapa? Malah dikembalikan kepada keluarga daripada Abu Talha. Abu Talha menyerahkan kepada Nabi. Nabi serahkan lagi agar kebunnya ini dibagikan kepada keluarga Abu Talha. Jadi nggak ada untuk fasilitas umum. Sedangkan hari ini banyak orang ketika memperoleh kesempatan yang luar biasa seperti Nabi ini, ya, seseorang percaya kepada seorang ustaz, misalnya seorang ulama, misalnya seorang mubalik, penceramah nih, penceramah kondang, lalu ada datang jamaahnya ingin menginfakkan harta yang banyak. Biasanya ustaz ini apa? Gunakan itu untuk yayasan, untuk bikin pesantren dan lain sebagainya. Standarnya rata-rata itulah pasti, ya. Apalagi ada ustadz pula, ya, yang kemudian menggembar-gemborkan tentang sedekah, lalu sedekahnya itu digunakan untuk fasilitas umum, bisa jadi untuk pondoknya, untuk dan lain sebagainya. Bahkan itu terus digaung-gaungkan dalam setiap ceramahnya. Banyak orang tertarik dengan aset, bisa jadi sedekah dengan aset yang miliaran, itu asetnya.
Dan kalau dalam bentuk sekarang ada namanya wakaf produktif, maka ketika seseorang mewakafkan aset produktif, diproduktifkan, menghasilkan, maka penghasilannya itu bisa untuk sedekah. Ini sekarang modelnya wakaf seperti itu. Jadi wakaf itu bukan wakaf tanah, lalu dibangun di situ apa gitu. Sekarang bisa wakaf kebun, kebun ini dihasilkan ya, dipelihara lalu menghasilkan. Misalnya kebun asetnya miliaran, misalnya kebun harganya ratusan juta, berarti itu aset. Dan ketika dikelola miliaran rupiah penghasilannya, dan harta itu nggak boleh digunakan untuk pribadi, tapi untuk fasilitas atau untuk kepentingan umat. Nah ini boleh seperti ini. Jadi standar hari ini, orang-orang yang dipercayai untuk mengelola sedekah yang banyak, mengelola wakaf yang banyak, itu pasti ya, pasti untuk fasilitas umum, pasti. Bahkan banyak yang modus, ini yang menjadi judulnya. Banyak yang modus itu kemudian untuk fasilitas umum yang itu pada dasarnya juga menghasilkan keuntungan untuk pribadi dia. Padahal orang kaya ini sudah ikhlas bersedekah dengan harta yang banyak. Lalu yang dipercaya itu gunakan untuk pondoknya, gunakan untuk fasilitas umum yang dia kelola. Tapi rupanya ada pula yang mengalir kepada pribadinya. Nah ini sekarang banyak juga yang menjadikan sedekah-sedekah itu modus. Kalau kita lihat konteks hadis ini, apa yang Nabi lakukan itu luar biasa. Menjadi pendidikan yang luar biasa. Ini bukan artinya salah ya, ketika sedekah, seseorang bersedekah ya, misalnya kepada kita, mempercayakan kepada kita ya, kalau seperti Abu Thalhah tadi kebun misalnya, yang itu secara asettingnya itu misalnya miliaran rupiah aset itu kalau dijual, lalu kita gunakan untuk umat, kepentingan umat, itu enggak salah juga. Itu enggak salah juga. Yang salah itu yang tadi, yang modus tadi. Ya, yang modus tadi. Tapi ini menjadi pelajaran tersendiri yang Rasul sampaikan kepada kita umatnya. Ya bisa jadi Rasul melihat Abu Thalhah, di sini al-akrobinnya, orang-orang keluarganya itu mungkin ada juga yang membutuhkan. Ya kenapa tidak digunakan untuk pembangunan Masjid Nabawi misalnya? Ini malah Nabi perintahkan untuk keluarga Abu Thalhah itu sendiri. Nah artinya di sini ada kedalaman makna yang Nabi miliki, kedalaman pemahaman yang Nabi miliki. Bisa jadi memang Abu Thalhah ini masih memiliki keluarga-keluarga yang kurang mampu. Fi wujuhil khair, tetap yang namanya orang kaya, mempercayakan hartanya, sedekahkan harta itu kepada kita untuk kita kelola, tetap kita bukan harus seenaknya menggunakan uang itu. Ya, bukan harus seenaknya menggunakan sedekah itu, apalagi ada modus di sebaliknya. Selanjutnya adalah at-tashji'u ala fi'lil khair. Penghargaan kepada perbuatan baik. Harus ada tasjih. Tasjih itu ya penghargaan lah. Bisana'i 'alal fa'il. Dengan memuji, memuliakan, memuji ini ya, sana ini memuji ya, atau memuliakan bisa juga, tapi lebih cocok memuji 'alal fa'il, kepada orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Bah, kata Nabi. Maksudnya mungkin kata kita, mantap sekali Abu Thalhah, Anda ini mantap. Nah, ini kan pujian Nabi. Wa syukrahu ala amalihi. Dan jangan lupa bersyukur, berterima kasih kepada orang yang dimaksud. Wa izharur ridho, menunjukkan wajah yang ridho. Nabi itu disinilah istimewanya Nabi. Ya, Abu Thalhah istimewanya kemudian bersedekah dengan kebun. Nabi kemudian memuji Abu Thalhah, mantap sekali Abu Thalhah. Dengan bah ini, kata-kata bah ini bagi Abu Thalhah itu sudah dunia seisinya. Tidak penting lagi yang lain. Nabi sudah merasa takjub, Nabi sudah merasa ridha
wassurur, dan bahkan asurur ini artinya Nabi merasa bahagia bihi, dengan apa yang dilakukan oleh Abu Thalhah. Bagi Abu Thalhah itu menjadi sesuatu yang sah. Nah, kita pun sama ya. Makanya ketika kita dipercaya ya untuk mengelola sedekah misalnya yang banyak, jangan kita biarkan saja orang yang bersedekah tersebut ya. Kalau Nabi memuji, menyanjung, dan berterima kasih kepadanya, itu tidak masalah. Itu menjadi sesuatu yang bisa jadi malah memberikan semangat yang luar biasa. Ya, ulun nasi bil ihsan ilaihim zawil alham. Ini harus paham ya, bahwa manusia yang paling untuk berbuat baik kepada mereka. Ini ada siapa sih? Kita harus berbuat baik kepada siapa sih? Maka yang ulun nas, yang paling pertama yang kita harus berbuat baik kepada mereka, zul arham. Yang ada kekerabatan dengan kita. Yang ada persaudaraan dengan kita. Dengan adik kakak kita. Dengan sepupu kita. Dengan paman bibi kita. Ya, ini ulun nas. Kalau kita ingin baik, maka menurut syarah ya Nuzhatul Muttaqin, maka lihat dulu adalah zawil arham, zul arham, orang yang punya hubungan keluargaan nasab dengan kita. Summa min dunihim, dan yang selainnya baru orang lain. Idza kanu muhtajin, apabila mereka butuhkan. Wa illa, kalau yang zul arham juga enggak ada, yang muhtajin juga enggak ada, fadzul hajah ula min ghairihi. Maka orang yang memiliki atau maksudnya kalau yang zul arham ini, kerabat keluarga kita ini kemudian orang-orangnya sudah kaya raya, ya udah kepada orang yang memang memiliki atau membutuhkan, kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, ini hadis yang luar biasa mengajarkan kepada kita ajaran lain ya dalam bersedekah. Bukan artinya ketika seseorang yang kaya raya mempercayakan sedekahnya kepada kita, lalu kita seenaknya menggunakan sedekah itu. Ini hadis mengajarkan, Nabi mengajarkan kepada kita, ketika ada orang yang bersedekah, mempercayakan sedekahnya kepada kita, maka kita tasarrufkan, maka kita gunakan sedekah tersebut dengan cara yang baik. Bahkan bisa jadi kalau memang kita melihat orang yang bersedekah ini, walaupun dengan sedekah yang banyak, lalu dia punya keluarga, dan kita tahu ada keluarganya yang kurang mampu, ya bisa jadi. Nggak harus kita yang menggunakan sedekah tersebut. Dan nggak harus juga sedekah tersebut digunakan untuk umat. Ya. Tapi ya bisa saja. Yang penting di sini poinnya adalah dengan jalan ya yang baik. Dengan jalan yang baik. Jangan sampai ya itu banyak yang menjadikan sedekah orang-orang kaya ini sebagai modus ya, yang disuarakan adalah untuk umat, tapi rupanya untuk umat yang ada di rumah dia ya, alias untuk pribadi dan untuk keluarga. Tidak boleh seperti itu. Inilah lagi-lagi kita memperoleh indahnya ajaran Islam dari Rasul. Hubungannya kalau saat ini atau pembahasan ini adalah terkait dengan mengelola sedekah yang banyak. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya. Itu saja mungkin apa yang bisa disampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.